can feel my body cold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Looks can be deceiving. Let you get the best of me. In bed with my worst enemy. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me home. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me. So put your hand in mine. Follow me. Let me waste your time. Hey ho, Sobat Jokowi Official. Kali ini saya akan membahas tentang karantina lagi. Kemarin sempat saya angkat ikan itu dari kolam sawah. Dan gimana cara penanganannya ikan koi dari kolam sawah, lalu kita karantina. Nah, ini sudah beberapa ikan sudah kita karantina. Lalu ini ikannya Gus. Lalu beberapa juga sudah kita grading. Nah, bisa dilihat ikannya ya. Kita grading dari kualitasnya, ukuran. Kemarin kita nemuin ada grade A, grade B juga. Untuk grade C nya itu masih, alhamdulillah masih nggak ada. Ini grade B, ini kualitasnya yang di sini grade B semua. Ini kan ikan polos. Nah, untuk cara penanganannya itu seperti kemarin yang sudah saya review di video yang membahas tentang penanganan ikan koi dari kolam mudpond. Itu ya seperti kemarin kita siapkan bak untuk penampungan ikan dari sawah, yang dimana bak berisikan air sama garam ikan. Nah, ketika sudah ditangani sedemikian rupa untuk steril, baru kita masukkan ke karantina, ke tempat akuarium. Seperti ini nih. Nah, bisa dilihat ya. Jadi ini nggak ada obat seperti video yang saya jelaskan tentang karantina. Ini nggak ada obat sama sekali. Dari Kuala Lumpur nggak ada obat, cuman pakai garam ikan. Dan pembahasan ini juga semoga menjawab pertanyaan dari salah satu penghobi besar. Beliau namanya Pak Samuel. Beliau mengalami kendala kemarin yang dimana mengenai pertanyaan yang ikan baru ketika dikarantina ada yang langsung sehat, karantina 2 hari masuk kolam langsung sehat. Terus ada lagi kendala yang dimana di karantina ternyata ikannya nabrak-nabrak nih, seperti kayak stres gitu. Terus ada lagi ketika ikan di karantina baik-baik aja, terus dimasukkan kolam karena keraguan, diangkat lagi nih ikan sama beliau. Lalu beberapa hari kemudian ternyata ikan malah mati. Nah, gini penjelasannya. Jadi daya tahan tubuh ikan itu kan beda-beda, Gus. Jadi daya tahan tubuh ikan itu beda-beda ya. Ada yang daya tahan tubuhnya ikan ini emang benar-benar fit, dalam artian dari tempat seller karantinanya sudah baik. Terus di tempat pembeli juga karantinanya sudah baik juga. Tapi ketika masuk kolam terus pengen angkat nih, semisal nih nggak ada apa-apa gitu, nggak ada masalah atau apa di ikan, pengen kita angkat, pengen kita karantina. Suatu contoh, pengen kita angkat untuk kita ikutkan kontes gitulah istilah mudahnya ya. Semisal ini suatu contoh. Nah, itu ketika di karantina, padahal dari kolam itu awal sehat-sehat aja, terus kita angkat, kita karantina, malah stres ikan, malah mati. Nah, itu dikarenakan
daya tahan tubuh kan beda tuh. Jadi setelah di kolam baik-baik aja, tapi setelah masuk karantina kok malah sakit. Nah, karena gini, kualitas pH yang ada di kolam itu beda dengan kualitas pH yang ada di akuarium. Katakanlah dari air yang sama, terus cara pengobatannya juga sama. Misal di kolam dikasih garam, terus di karantina dikasih garam lagi, itu kualitas pH-nya tidak stabil, beda. Jadi semisal di kolam pH-nya bagus, terus ternyata di karantinanya kurang bagus nih, jadi tiba-tiba pH naik atau pH-nya turun. Nah, itu ikan akan stres. Jadi sama seperti kita ketika perpindahan cuaca dari musim kemarau ke musim hujan. Jadi ketika kemarau kita sehat-sehat aja nih, tiba-tiba hujan besoknya, ya otomatis kita pilek, kita flu. Itu sama dengan ikan koi. Jadi semisal ikan di kolam sehat-sehat aja, semisal ya, lalu pengen kita angkat, itu minimal kita kantong dulu. Kalau ada tabung oksigen buat ngantong ikan, dikantong dulu. Kalau ingin kita karantina lagi ya, dikantong dulu. Lalu ikan diapungkan di tempat karantina yang sudah disediakan. Jadi airnya pakai air kolam aja nggak apa-apa. Diapungkan selama 5 menit atau 10 menit itu lebih bagus, guna penyesuaian suhu. Ketika penyesuaian suhu sudah, sebelum memasukkan ikan, jadi dari kantongan tadi yang sudah dibungkus ikannya, itu airnya dimasukin, air karantinanya itu dimasukin ke kantongan perlahan, biar pH-nya dia bisa menyesuaikan pH sama air yang ada di kantong yang sebelumnya air kolam tadi dengan air karantina, seperti itu. Sama dengan ketika ikan baru datang. Semisal karantinanya udah bagus seperti ini ya. Katakanlah karantina seperti ini, akuarium full set, pompa, pakai blue, ada aerator sama heater penghangat suhu. Terus saya angkat ikan dari orang lain, katakanlah Bandung gitu, atau mungkin Jakarta lah, yang suhunya itu benar-benar beda. Ikan yang baru datang itu saya apungkan dulu di dalam akuarium. Saya apungkan dulu biar menyesuaikan suhunya, air di dalam kantongan sama air di akuarium biar sesuai suhunya. Setelah penyesuaian suhu, kalau kita ingin memasukkan ikan, baru kantongan tadi airnya dari karantina ini kita masukkan, kita campur ke kantongan gitu, guna agar ikan tadi menyesuaikan secara perlahan air karantina sama air yang sebelumnya ada di kantongan. Jadi kalau dari kantongan ikan kita buka langsung kita cemplungin, ya kaget gitu ikannya. Jadi yang sebelumnya ikannya baik-baik aja, karena di air di kantongan suhu sudah stabil, tiba-tiba di sini, waduh, suhunya semisal hangat gitu, atau mungkin terlalu dingin dengan kualitas yang berbeda, apalagi pH-nya, itu sangat beresiko. Ya tidak terlalu beresiko, tapi kita alangkah baiknya meminimalisir yang ada daripada kejadian ya. Ini saya jawab tentang pertanyaan dari Pak Samuel. Semoga dapat menjawab. Nah, ini karantinanya seperti ini dari sawah. Nah ini ikannya, ya alhamdulillah baik-baik aja ini. Nah ini dari sawah semua. Ini air keruh, nanti kita ganti yang di sini. Jadi semisal air keruh seperti ini kan keruh ini. Nah beda dengan yang ini jernih, agak jernih. Nah ini keruh. Nanti kita ganti air, kita sisakan sejengkal
kita sisakan sejengkal, baru nanti kita isi air lagi dan kita kasih garam lagi. Air baru ya, kita kasih garam lagi. Demikian seterusnya sampai air benar-benar jernih, kondisi ikan. Nah, ini aktifkan ikannya. Nah, sampai kondisi ikan benar-benar stabil. Ini tentang karantina yang ada di akuarium. Dan kita cek karantina yang ada di vet. Tadi yang ada di akuarium ya. Nah, seperti ini. Ini sama penanganannya. Cuman ini cuman pakai aerator atau gelembung oksigen. Gitu ya. Jadi ya ini airnya nggak ada yang nggak ada sistem filtrasi, ya kotor. Jadi kita harus rajin-rajin bersihin, ganti air. Jadi kemarin kita angkat juga kondisinya masih ada yang stres juga ini, jadi belum siap untuk kita pasarkan. Ini bagus-bagus Gus ikannya Gus. Nah, ikannya bagus-bagus, tapi nggak terlalu kelihatan ya patternnya. Nah itu, ini jenis dari Gosanke, Kohaku Sanke Soa, Kinginrin ini ikannya, sama ada ikan-ikan mix. Jadi sama ya. Jadi kalau di akuarium bedanya itu suhunya lebih stabil, lebih terjaga juga kualitas airnya. Kalau yang di vet seperti ini, itu suhunya ngikut suhu udara gitu. Jadi bedanya antara tempat karantina yang ada di vet dan juga ada di akuarium. Kalau di akuarium suhu tetap stabil karena kita yang ngatur suhunya. Kalau yang di vet itu kita nggak bisa ngatur suhu, jadi ngikut suhu udara. Seperti itu ya. Dan kalau airnya kotor ya kita yang ganti, kita ganti manual, kita kasih air baru lewat selang, terus kita pompa airnya keluar yang kotor, kita rotasi, kita kasih penggaraman lagi. Ya kurang lebihnya seperti ini penanganan ikan koi dari kolam sawah atau ikan koi yang baru datang. Itu skema karantinanya seperti ini. Ini kalau di karantina di akuarium, ini kalau di vet. Vet sama dengan bak fiber atau apa, sama. Cara cara penanganannya. Kalau ada chamber gitu di sini, ditempatkan chamber, itu lebih baik, itu lebih bagus, lebih efisien, dimana kita nggak capek-capek nguras ganti-ganti air terus, karena kebersihan air tetap terjaga, kesterilannya. Jadi seperti itu. Oke, cukup saya rasa. Terima kasih terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share kalau video ini berguna, bermanfaat, terutama untuk koi lovers Indonesia, pecinta ikan koi Indonesia. Terima kasih. Bye.